Karakter Topaz dan Nanbi, Klausel Matahari Terbenam. Jadi official kini ini udah keluar di Hoyo Lab. Mari kita bahas dari trace-nya, talent-nya, tekniknya, ultimate-nya, dan lain-lain. Yang pertama kita akan bahas adalah trace-nya. Yang pertama itu ada Overdraft. Saat Topaz melancarkan basic attack untuk mengakibatkan damage, serangan tersebut akan dianggap sebagai serangan lanjutan. Oke, jadi nggak harus ada teammate yang menggunakan serangan lanjutan juga ya berarti ya, biar bisa ngaktifin nambinya ya. Kemudian yang kedua itu adalah Financial Turmoil. Meningkatkan damage yang diakibatkan Topaz dan Nanbi terhadap target musuh dengan Fire Weakness. Oke, berarti dia ada bonus damage lah untuk ya, musuh bertipe Fire gitu kan. Kemudian yang ketiga itu ada Stock Market. Setelah Nambi melancarkan serangan saat berstatus Windfall Bonanza, Topaz akan memulihkan energi tambahan. Oke, berarti dia ultimate-nya itu bisa ngisi terus gitu ya. Yang pertama, yang kedua tuh basic attack, defisit ya, basic attack normal lah. Cuman bedanya Topaz sama Nambi ini serangan lanjutannya aja gitu. Teknik. Kalau masalah teknik eksplisit subsidi. Simpelnya itu saat kita pakai tekniknya itu si Nambinya itu akan membantu kita untuk mencari chest di sekitar walaupun jangkauannya ada jangkauan tertentu ya. Sama nahan trotter biar trotternya itu nggak langsung lari gitu. Terus kalau kita pakai Nambinya ini di Simulated Universe, dia ngebantu kita untuk dapetin Cosmic Fragment sama ada peluang kecil gitu untuk nambahin benda langka sebiji gitu. Walaupun peluang kecil ya lumayan lah, sama nambahin kredit kalau kita lagi ngebunuh monster gitu. Kedua, talent Trotter Market. Memanggil Nambi saat pertempuran dimulai, Nambi memiliki speed awal dalam jumlah tertentu. Saat beraksi, Nambi akan melancarkan serangan lanjutan pada musuh yang berstatus Proof of Death dan mengakibatkan fire damage. Saat target musuh berstatus Proof of Death terkena serangan lanjutan dari rekan tim, aksi Nambi akan didahulukan. Selama giliran Nambi sendiri, efek pendahuluan aksi tidak dapat dipicu. Saat Topaz gugur, Nambi akan menghilang. Ya, berarti kalau dia itu bisa muncul serangan lanjutannya itu kalau ada Mar doang ya, ada Proof of Death doang berarti ya. Oke. Skill. Difficulty paying. Mengakibatkan satu musuh yang ditarget memasuki status Proof of Death dan meningkatkan damage serangan lanjutan diterima target. Proof of Death dapat hanya akan efektif pada target yang baru ditambahkan status tersebut. Saat giliran rekan tim dimulai atau saat rekan tim beraksi, jika tidak ada musuh berstatus Proof of Death di medan pertempuran, Topaz akan mengakibatkan satu damage secara acak yang memasuki dia akan ngasih statusnya lah sama status Proof of Death kepada musuh acak gitu kan. Nambi akan mengakibatkan fire damage pada target tersebut. Saat melancarkan skill ini mengakibatkan damage, serangan ini akan dianggap sebagai serangan lanjutan. Oke, ya sama kayak tadi berarti ya. Ultimate Turn of Profit membuat Nambi memasuki status Windfall Bonanza akan mengakibatkan damage multiplier dan crit damage. Oke, ultinya berarti nambahin damage sama nambahin crit damage-nya gitu ya. Damage multiplier sama crit damage. Menarik. Saat target musuh berstatus Proof of Death menerima serangan basic attack, skill atau ultimate dari rekan tim, aksi Nambi akan didahulukan. Setelah Nambi melancarkan serangan dalam jumlah tertentu, Nambi akan keluar dari status Windfall Bonanza. Oh, berarti simpelnya itu kalau kita pakai ngulti dia ada stacknya gitu biar bisa ngaktifin Windfall Bonanza-nya berarti ya. Ya mirip-mirip sama Clara lah. Clara kan kalau ngulti dia diserang baru ada munculnya stacknya 2 biji gitu kan, nyerang musuh yang ngetek dia gitu.
Oke, oke, menarik. Jadi kalau ditanya Topaz sama Nanbi ini bagus atau enggak, menurut aku sih Topaz sama Nanbi ini bagus ya. Karena dari kitnya itu yang nambahin damage, terus dia itu munculin serangan lanjutan pada musuh ketika temannya mau ngetek gitu kan. Jadi istilahnya ini dia ngebantu karakter-karakter yang punya serangan lanjutan kayak Himeko, Jingwen, ada Yanqing, walaupun Yanqing tuh scam ya, rate serangan lanjutannya itu agak scam gitu. Qingce mungkin Qingce, QQ, kalau E4-nya ada serangan lanjutan gitu kan, mungkin bisa aktif gitu. Herta siapa sih yang nggak punya? Bisa dapat dari Simulated Universe, bisa E6 lagi ya kan. Jadi kalau kalau aku disuruh kasih rating gitu, Topaz ini 9 dari 10 lah. Karena dia value-nya lebih gede gitu. Kalau dari Jingliu kan, Jingliu itu cuman pure DPS gitu. Kalau Topaz ini dia jatuhnya itu sub DPS tapi damage-nya itu lumayan gede gitu. Jadi kita bisa bawa kayak Jingwen plus Topaz gitu, atau Jingwen Kafka plus Topaz gitu kan. Jadi damage-nya lebih gede gitu kan. Ngebantu player-player nyesain emoce lah, simpelnya gitu. Ya itu aja lah penjelasan simple gua dari Topaz sama Nanbi ini. Kalau kalian suka dengan video ini, dibantu like sama subscribe. Kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting kayak nontonnya saya sudah berterima kasih. Itu aja dari gua. Dadah.